Shalom Pak Ersad dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang asam karboksilat. Selamat menyimak. Oke, asam karboksilat adalah senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH. Nah, gugus fungsi COOH ini memiliki nama lain juga yaitu gugus karboksil, di mana gugus karboksil merupakan gabungan dari gugus karbonil atau CO dan gugus hidroksil atau OH. Lalu, rumus umum dari asam karboksilat ini mempunyai rumus umum yang sama dengan ester, yaitu CnH2nO2. Next. Kemudian, asam karboksilat ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah senyawa alifatik, di mana apabila satu atom hanya dikeluarkan, maka diperoleh gugus alkil yang disingkat dengan R. Lalu yang kedua adalah senyawa aromatik, di mana gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril atau yang disingkat AR. Next. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu yang pertama RCOOH untuk golongan alifatik dan ARCOOH untuk golongan aromatik. Kita masuk ke sifat fisik asam karboksilat. Sifat yang pertama yaitu titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain, misalnya alkohol dari golongan alkanol. Karena asam karboksilat memiliki dua ikatan hidrogen, sedangkan alkohol hanya punya satu ikatan hidrogen. Sifat fisik yang kedua, pada temperatur ruangan, asam karboksilat yang bersuku rendah, C1 sampai C4, berwujud cair yang encer. Yang bersuku tengah, C5 sampai C9, berwujud zat cair yang kental. Sedangkan asam karboksilat bersuku tinggi, C lebih dari 10, berwujud padat yang tidak dapat larut begitu saja dalam air. Sifat fisik yang ketiga, hanya asam karboksilat suku rendah yang dapat dilarutkan sempurna dalam air, sedangkan suku tengah dan suku tinggi sifatnya sukar larut dalam air. Tetapi asam karboksilat yang kurang larut dalam air dapat larut juga dalam pelarut nonpolar seperti eter, alkohol, dan benzena. Beberapa jenis asam karboksilat seperti asam metanoat dan asam etanoat memiliki bau yang menyengat. Next. Kita masuk ke sifat kimianya. Yang pertama, karena memiliki gugus hidroksil yang memiliki sifat polar, maka asam karboksilat termasuk ke dalam kelompok senyawa polar. Yang kedua, tingkat kereaktifan asam karboksilat semakin menurun seiring dengan peningkatan jumlah atom karbon. Berikut kita masuk kepada kegunaan asam karboksilat. Yang pertama ada asam formiat, yaitu asam yang memiliki bentuk cairan yang tak berwarna, berbau tajam, dan mudah larut dalam air, alkohol, dan juga eter. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembasmi hama dan berperan besar dalam proses pengumpulan lateks. Asam ini juga ditambahkan ke dalam pakan untuk membunuh bakteri E. coli dan juga digunakan sebagai pengawet untuk silase dan pakan ternak yang merupakan 30% dari konsumsi dunia. Berikut ada asam asetat yang dikenal juga dengan asam etanoat atau asam cuka. Asam asetat digunakan sebagai bahan baku sintesis serat dan juga plastik. Biasa juga digunakan sebagai pelarut dan pereaksi dalam laboratorium dan juga digunakan sebagai cuka makanan dengan kadar 3-6%. Lalu ada asam sitrat yang banyak digunakan sebagai bahan untuk pengawetan buah dalam kaleng.
Selanjutnya ada asam oksalat. Asam oksalat itu berfungsi ditemukan dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya berupa garam, natrium, dan kalsium. Dapat digunakan untuk menghilangkan karat dan juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna untuk mengasamkan minuman, permen, dan bahan makanan lainnya. Asam oksalat ini sering digunakan dalam proses penyamakan kulit. Selanjutnya, asam karboksilat dan alkohol menjadi bahan baku dalam pembuatan ester melalui reaksi esterifikasi. Selanjutnya ada asam stearat dan asam palmitat, itu digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun yang direaksikan dengan basa NaOH atau KOH. Sabun ialah merupakan sebuah garam natrium kalium dari asam lemak yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah oksidasi alkena. Nah, reaksi alkena dengan KMNO4 pekat merupakan reaksi oksidasi oksidatif yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap 2 CC alkena. KMNO4 adalah oksidator kuat, maka aldehid yang terbentuk akan segera teroksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, dalam oksidasi alkena ini berlangsung dalam 2 tahap pada saat reaksi alkena dan KMNO4 ini bereaksi. Nah, tahap pertama itu alkena teroksidasi menjadi diol atau senyawa kimia yang mengandung 2 gugus fungsional hidroksil atau disebut dengan gugus OH. Bisa dilihat pada gambar tahap 1, yaitu pembentukan diol itu. Lalu tahap kedua yaitu diol yang terbentuk tersebut terbentuk pada tahap pertama akan teroksidasi lebih lanjut menghasilkan produk akhir asam karboksilat dan keton. Dan itu tahap keduanya bisa dilihat pada gambar juga. Selanjutnya, oksidasi alkohol primer dan aldehid. Alkohol primer memiliki 2 proton pada posisi alfa atau atom karbon yang mengandung gugus hidroksil. Akibatnya, alkohol primer dapat dioksidasi 2 kali. Oksidasi pertama menghasilkan aldehida dan kemudian oksidasi aldehida menghasilkan asam karboksilat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sintesis asam karboksilat pada hidrolisis cyanohidrin dan nitril. Misalkan ada suatu senyawa cyano yaitu CN yang direaksikan dengan asam dan air dalam keadaan panas, maka akan menghasilkan produk COOH dan amonia atau NH4+. Atau apabila direaksikan dengan basa dan air dalam keadaan panas juga akan menghasilkan ion karbonil dan NH3. Nah, si ion karbonil ini apabila ingin menjadi asam karboksilat, maka harus ditambahkan dengan COOH atau asam. Pada contoh, ada suatu senyawa cyanohidrin seperti pada gambar di samping. Terbentuk dari senyawa kloroetanol yang direaksikan dengan natrium cyanida atau NaCN, sehingga membentuk senyawa 3-hidroksipropanitril. Kemudian, senyawa ini direaksikan dengan basa sehingga CN digantikan dengan COH, kemudian menghasilkan asam karboksilat, yaitu 3-hidroksipropanoik asid. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh ini, ikatan karbon dari ClOH direaksikan dengan NaCN menghasilkan CnOH, lalu direaksikan lagi dengan basa dan juga air, akan menghasilkan 3-hidroksipropanoik asid. Selanjutnya, hidrolisasi nitril ini bereaksi dalam langkah-langkah yang berbeda di bawah pengaruh asam. Kemudian akan menjadi asam karboksilat atau ikatan RCOOH. Hidrolisasi nitril ini menjadi asam karboksilat itu merupakan langkah yang sangat efisien dalam pembentukan asam karboksilat.
Ya, sekarang saya akan menjelaskan apabila terjadi reaksi. Reaksi Grignard dibuat melalui reaksi alkil atau aryl halida dengan menggunakan logam magnesium. Setiap reaksi yang menggunakan reaksi Grignard dilakukan dengan campuran sebab reaksi Grignard tidak bisa dipisahkan. Reagen Grignard bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan asam karboksilat. Nah, berikut ini ada contoh soal dari penamaan asam karboksilat. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, teman-teman bisa mencoba untuk mencari nama dari senyawa yang sudah ada pada gambar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.